Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Kemudian salawat dan salam buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bagian pertama dari surat Al-Fatihah yang menjadi rukun dalam pelaksanaan ibadah solat adalah beberapa ayat yang merupakan sanjungan dan pujian kita kepada Allah. Kemudian bagian kedua itu adalah doa dan permohonan kita kepada Allah. Jadi luar biasanya surat Al-Fatihah itu ya, dari 7 ayat tapi melengkapi dari hablum minallah kita, kemudian hablum minan nas kita. Bagian pertama, Allah itu sebetulnya Pak, tidak butuh kita puji-puji, tidak butuh Allah itu disanjung-sanjung. Tapi yang butuh menyanjung dan memuji Allah itu kita. Perlu dibedakan ya. Awak kan banyak sering kita memuji Allah, menyanjung Allah, membesarkan Allah. Itu sebetulnya kebutuhan siapa? Kebutuhan kita, Pak. Kalau tidak nak sanjung Allah, tidak masalah bagi Allah, tidak akan berkurang kekuasaan Allah. Jangan buat kotong lah, Allah tu apa namanya? Butuh sanjungan kita. Allah berharap pujian kita. Allah tidak berharap kita puji. Yang beragak-agak dipuji itu siapa? Awak je. Awak kadang babu elok saya kata tak puji dia orang lah loyo. Ya. Kenapa? Karena manusia itu butuh disanjung, butuh dipuji, butuh dibesar-besarkan. Sebagian ya, sebagian. Tak sodo dah. Sebagian manusia itu butuh seperti itu. Kadang kalau yang keangke dia orang sanjung, dia orang kalu sodo isi saku. Boleh pandai orang keangke kan. Adalah tipe macam itu mah. Kalau nak doa ke apa tu pandai-pandai man keangke inyo nya. Pandai-pandai menyanjung inyo kalu sodo nya. Tapi kalau nak kau cara nak kele kalu dah. Adalah tipe awak kan macam itu. Ada pula awak kau tidak mampan lah disanjung mana dipuji mana kecenitinya, tidak butuh dengan itu. Jadi dalam Al-Fatihah itu ada bagian pertama ayat yang merupakan sanjungan pujian kita kepada Allah, kemudian bagian kedua doa-doa kita kepada Allah. Maka salah satu dari bentuk pengakuan kita setelah kita memuji Allah, kita mengaku dalam Al-Fatihah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
kepada engkau kami menyembah dan kepada engkau kami minta tolong. Kira-kira siapa yang mengaku macam itu dulu? Awak yang mengaku. Maka pengakuan kita itu jangan sampai tidak sesuai. Jadi ketika awak kaitkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan firman Allah yang lain dalam surah Al-Baqarah, apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Sejalan kan? Kita mengaku kepada engkau kami menyembah, kepada engkau kami minta tolong. Kemudian dalam surah Al-Baqarah kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-salah. Minta tolonglah ya kepada Allah itu melalui kesabaran dan salat. Maka jangan cece jona lain lah. Kalau memang awak mengaku kepada Allah minta tolong, tunjuk dia Tuhan cara ke awak. Kalau betul kali nak minta tolong, ada dua jalannya dalam ayat itu. Ya, ada dua caranya. Pertama dengan kesabaran, yang kedua dengan salat. Dia tak boleh nampak ayah lah, bu. Nampak ayah awak nak minta tolong, tak tunjuk dia Tuhan cara awak minta tolong. Kau tunjuk dia Tuhan cara ke awak. Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Jadi menyambung kaji awak yang mungkin terputus beberapa bulan yang lalu, kita kemarin sepakat membahas masalah ibadah. Ya, ibadah lah banyak awak bahas tentang salat. Maka salat itu sebenarnya masih banyak lagi yang belum kita perkuat, ya, yang belum kita bahas, dan ini merupakan kebutuhan kita. Jadi kebutuhan rohani kita setiap hari adalah salat. Secara perintah Allah, yang diperintahkan salat itu hanya ada dua. Yang pertama diperintahkan hukumnya wajib, al-maktubah. Yang kedua diperintahkan hukumnya sunat, ya, al-mandub, yang sunat. Kalau yang wajib rasanya mungkin tidak banyak yang perlu kita bahas. Kenapa? Sudah ditentukan waktunya, ditentukan rakaatnya, tidak boleh keluar dari aturan itu. Artinya apa? Yang 7 boleh rakaat itu jangan ditambah, jangan dikurangi. Lah sudah aturannya dan baku. Kok nyelegono subuh tu jadilah 2. Ponek bono dan isya tetap ampe. Angek bono pane lotio bono tetap zuhur itu ampe. Kalau nyawa sodio nan ampe itu subuh. Awak segar bukan? Tenaga masih kuat, bau jago lolo. Tapi ternyata tidak. Subuh cukup 2. Jangan tanya je lah. Ya, jadi artinya yang maktubah, yang fardu itu sudah ditentukan rakaatnya. Kemudian perintah Allah yang kedua, al-mandub, salat yang sunat. Salat sunat itulah yang banyak menjadi pembahasan kita. Kenapa? Ulama dalam hal ini banyak pendapat-pendapat yang kuat dan kadang-kadang berbeda mereka dalam memberikan hukum. Baik, pada malam ini dengan waktu yang sangat terbatas, awak akan bahas salat sunat mulai dari terbit fajar shadiq sampai 1/3 siang. Tak sodor kau ya. Mulai dari terbit fajar shadiq sampai 1/3 siang. Berarti matahari, kalau dalam bahasa kita ada disebut sepenggalahan. Apa-apa saja ibadah salat sunat berdasarkan dalil yang akan kita kerjakan dan seperti apa Allah berikan balasan. Jemaah sekalian rahimakumullah, yang pertama mulai dari salat setelah terbit fajar shadiq. Jadi fajar itu ada 2. Ya, fajar itu ada 2. Pertama namanya fajar kazib atau kizib, yang kedua namanya fajar shadiq. Apa bahasa awak itu?
Fajar kizib atau kazib itu fajar yang dusta, fajar bohong. Ya, jadi elok buat nama anak. Jangan mentang-mentang soal kok dalam kitab dapat egonya. Siapa nama cucu tu? Fajar kazib. Kazib itu artinya penduto. Jadi ada fajar yang penduto, lain. Fajar yang tabik pertama kali sebelum masuk waktu subuh itu namanya fajar kazib. Jangan so awak nampak oh lah tabik fajar. Solat belum masuk waktu subuh. Karena fajar pertama itu namanya fajar kazib, fajar yang bohong. Setelah itu muncul lagi fajar yang kedua, itu yang disebut dengan fajar shadiq. Fajar shadiq, fajar yang benar. Jadi shadiq itu artinya benar, ya, jujur, benar. Maka di saat terbit fajar shadiq itu masuklah waktu solat subuh. Dongaulah muazin mengumandangkan azan. Maka dalam ajaran Islam, ketika kita datang ke masjid ataupun tidak dikerjakan di masjid, setelah azan dikumandangkan menandakan masuknya solat fardu subuh. Maka di situ kata Nabi ada 2 rakaat salat yang nilainya khairum minad dunya wa ma fiha. Ya, dalam hadis Nabi, khairum minad dunya wa ma fiha. Siapa yang salat 2 rakaat fajar, maka pahalanya lebih besar daripada dunia dan segala isinya. Imam Nawawi, ya, Imam Nawawi ini penulis Sahih Muslim. Beliau mengatakan salat 2 rakaat salat fajar itu maksudnya adalah qabliyah subuh. Jadi Pak, 2 rakaat fajar itu maksudnya qabliyah subuh. Dek godang pahala contoh itu sampai-sampai Rasulullah suatu ketika beliau melakukan perjalanan bersama sahabat termasuk Bilal di dalamnya. Dek ponek Nabi tololo ya, sehingga jago pagi itu agak terlambat seketek. Waktu subuh sudah masuk. Apa yang Nabi lakukan ketika itu? Nabi suruh, wahai Bilal, azan. Ya, Bilal disuruh azan. Setelah Bilal azan, waktu kan walaupun sudah agak lewat dari waktu subuh, sudah beberapa menit berlalu waktu subuh, namun Nabi tetap melaksanakan sholat fajar 2 rakaat baru sholat subuh. Menandong apa tuh? Dekkan godangnya pahala yang Allah berikan di 2 rakaat fajar ini. Sholatnya sangat singkat, ya, sangat singkat. Bukti singkatnya dalam Sahih Muslim itu langsung dijelaskan kebiasaan Rasulullah, ya, salat sunat fajar itu rakaat pertama beliau membaca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua beliau membaca qul huwallahu ahad. Lama doh qul ya ayyuhal kafirun itu kalau berjamaah. Kalau jamaah kan bunyi itu, bunyi kan qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Tapi kalau salat seorang bunyi itu juga. Ngaku ya Pak. Kalau salat seorang tak bunyi itu doyannya. Salat berjamaah alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau salat seorang jadi 2 rakaat fajar ini berjamaah? Tidak. Ya, itu salat sunat kerjakan masing-masing. Buya, ambo kalau uang lah azan mungkin 2 minit lagi kan qamat. Kalau sempat beko ambo tawi ke masjid, anda sempat salat sunat fajar lah. Ya, ambo buatlah salat sunat fajar ke rumah. Sudah salat fajar 2 rakaat, bawa ke dopai masjid.
Tiba di masjid bersulah imam lah baca ayat. Berarti terlambat tapi tidak harus mengulang. Dapat solat fajar 2 rakaat. Kalau sempat baik di masjid, tawi ke masjid dulu, sampai di masjid buatlah solat sunat fajar. Sedangkan ulanglah solat. Lain bentuk apa? Ya. Imam lah takbir lah baca Fatihah, imam lah nak baca ayat joleh. Kalau awak lah berada dalam masjid, yang paling bagusnya kita mulai solat bersama imam. Kalau awak lah di masjid. Tapi kalau awak di rumah buat solat sunat fajar, ya kan? Sampai di masjid dapat imam lah baca ayat, kan ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Sebab awak tidak berada di masjid. Maka imbalan pahala itu langsung sahabat Nabi dalam hadisnya. Kira-kira tu apa guna awak dapat sahabat Nabi khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kira-kira apa maksud Nabi langsung sahabat pahala seorang itu? Nak boleh awak jangan malam ya. Lalu sabun contoh itu godang pahala solat sunat fajar tu nak juga nama membuat tak nak niat lebih godang pada dunia ke lah. Tengoklah dunia ke lah engkau sedar mak ya. Cuba etong ame mak siko juga apa sedar ke? Nan disapang aja bawa. Ya, ame nan seorang entah berapa lo kan. Anak seorang kau berapa lo unggu. Jangan ada nawa 1,5 kilo ke. Antu dia awak tu. Di lungung-lungung sadar nan disapang saja atau berapa miliar ke piti tu siko je bau alun mater alun kabun. Tengoklah saudara di dunia kah ya dia etong nan ada di dunia kah ndak kan tetong dia awak dah berapa nilai ya kan ya. Kalau pajero bau cik dah kayak 1 miliar ya Pak. Banyak sapang kah? Banyak? Banyak pajero bau sih kau enggak? Enggak ya. Kalau sempat nak berbau je kau ada kat 20 buah lah 20 miliar situ je bawa. Alun kebun sawit lah. Kebun sawit nak ulah 10 hektar seorang. Maka dunia itu pasti banyak nilainya. Maka Nabi gambarkan 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini contoh hadis. Tujuan Nabi itu mendorong awak supaya jangan male mengojong solat sunat fajar itu. Amak biasa solat fajar apa ayat dia baca? Waduha. Bapak cara? Tidak pakai ayat. Yang lain ayatnya. Jadi pertanyaannya boleh atau tidak? Salat fajar baca ayat wan nazi'ati gharqa. Jadi tukang azan lah togak-togak nengok lama no apa kau nak rukuk-rukuk orangnya. Rupa sana ayatnya surat An-Nazi'at atau ayatnya surat An-Naba. Jabat terkecuali kalau memang awak lah copek tiba lama leh jelang qomat. Dengar penjelasan nama jaganya. Nabi biasanya membaca Qul ya al-kafirun rakaat pertama, Qul huwallahu ahad rakaat kedua. Jadi pertanyaannya kalau ndak itu ayat lai boleh. Bisa jawab dunia kan? Bisa kan? Kalau bisa jawab, tak boleh jawab juga lah. Ya, lah bisa jawabnya. Kalau nak itu ayat ni boleh, boleh. Tapi kalau awak nak dokek-dokek je Nabi, buatlah macam apa yang dibuat oleh Nabi. Ya, memang Nabi tak hafal surah An-Naba. Hafal. Nabi tak hafal surah An-Nazi'at. Hafal. Ada hafal Nabi surah Al-Waqi'ah. Hafal. Tapi kenapa Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun, Al-Kafirun dan Al-Ikhlas? Memangnya mak cuba jujur aja. Ana mau membaca Al-Ikhlas pada An-Nazi'at tu.
Jadi dek tondak bertanya sebenarnya ya. Padahalnya lego sebenarnya ayat nan dua cakap tu. Pastinya lego baca ayat nan dua tu. Kau dapat itu tahu je ayat dah buya, tak lama-lama warnanya. Tapi pertanyaannya bagus. Kalau ndak itu ayat le bulia. Jadi kalau Nabi lah mencontohkan surat nan pendek untuk solat itu ya. Dong oleh Allah untuk solat sunat fajar. Baik kau tiba solat tahajud kau aja, itu je dia pakai. Tahajud bebas awak, ndak ada berhubungan dengan qomat dah. Kalau sunat fajar kau berhubungan dengan qomat. Beko tu kang azan lah menciling-ciling awak nak juru ruku orang. Dihampai je qomat seorang dak lah sampai waktu. Jadinya terlambat pula awak solat bersama imam. Malahan ada sahabat yang menengok apakah Rasulullah tak baca ayat. Ya, ya? Ada sahabat yang bertanya-tanya dalam hatinya, tak baca ayat Nabi kah? Copek bono rukuknya. Mungkin Nabi menengok ketika itu waktu sudah agak sempit. Maka Nabi cepatkan bacaannya. Contoh itu bono lah Nabi tidak ingin meninggalkan 2 rakaat fajar. Ada pertanyaan lah? Belajar oleh saudara? Mama? Tak sampai komai dah. Apanya? Oh ya. Sebelum azan atau sesudah azan? Nam biasa copek pe subuh ke masjid? Copek biasa pe. Alun azan lah tiba di masjid. Kalau alun azan lah tiba di masjid, tahiyatul masjid dulu. Salat sunat tahiyatul masjid. Sudah itu azan urang leh. Oh gitu. Lu azan awak tiba di masjid, solat sunat 2 rakaat, sedang awak solat orang azan. Biarlah tak masalah, dah tahu je solat. Jangan berhenti lah solat di orang azan lah. Di rumah kau jong. Sebelum azan kau jong di rumah, solat fajar. Tak boleh. Karena solat fajar itu waktunya setelah azan. Azannya azan yang mana? Awak kau terpayah pak masjid dah dokek wano. Itulah dokek juga kan. Simpang Pawu dah ngau azan. Siko dah ngau azan. Nambah ayo bulan puasa. Nonton kau tu buka. Kalau ambo di rumah prinsipnya mana nan capek azan itu ambo pakai. Kalau untuk buka, mana dulu azan? Buka boleh? Ya pak, apalah sana buya? Ndak kan mungkin berbeza waktu awak kau bodoh pak. Kalau awak masih sekitar kuk kau, anda kan ada jarak waktu bodoh. Tapi kalau kuk je mengkinang, mungkin bisa 2 menit. Tapi kalau sekitar kuk kau, sama waktunya. Makanya kalau ada masjid yang dulu azannya, itu sampai untuk buka lah dah, azan buka lah. Oh copek bono orang dah buya, ini tu nama dosa. Apa copek bono buya dah? Ya pak, awak ukuran berbuka kan dah azan buka lah. Jangan mentang-mentang awak tinggal di Sapang, ndak abang bawang mundur musallin ndak buka-buka dah. Oh posan tu kan abang siko kan ndak rumah itu dah. Kepokan lah. Ya, ndak sahabat-sahabat azan dah tu nanti je tu. Maka lah dah azan buka. Terkait pertanyaan tadi, ya, untuk solat sunat fajar, ladongo ada yang azan, berarti kita sudah boleh solat sunat fajar. Setelah azan itu selesai, berarti sudah boleh kita solat sunat fajar. Tapi kalau sebelum dengar azan, belum masuk waktu solat sunat fajar. Jadi kalau nak solat dia buya di rumah, anda solat fajar nama dah, solat wudu, solat mutlak, terserah solat-solat yang lain, solat sunat taubat, banyak solat sunat tu. Kalau nak buat je di rumah sebelum azan. Tapi dah ngau azannya ya. Ni ada yang azan 2 kali. Dia lepas sokok 2 kali azan. Di Sungai Ome 2 kali azan.
Subuh sekali ya. Kalau yang 2 kali azannya, berarti azan pertama lu masuk kau tu dulu lah. Itu azan menjagong awak tu. Jam 4 ya. Dengan azan itu, lu masuk kau tu sunat fajar lah. Ya Pak. Kalau yang azan 2 kali, berarti setelah azan yang kedua. Boleh buat rumah? Boleh. Ya, pilihlah mana nak laju mengojong. Nak rumah, nak di masjid. Boleh. Tapi kalau awak kan pergi masjid nya, waktu lama dari azan jelang qamat, biasa subuh kan agak lama kata ya. Berapa minit? 20 minit. Setelah azan baru qamat. Mau boleh? Kan lah lama tu. 50 minit. Yang paling bagus itu diselesaikan azan. Ya, lah selesai azan bawa awak solat. Berbeda kalau buka jangan sama macam itu. Buka je nanti lah la ilaha illallah buka tak lambek tu. Kalau buka Allahu akbar aminum kali tu kalau berbuka. Kalau salat yang bagusnya selesaikan dulu azan baru kita salatnya lama kau tu. Kau 50 minit mah ya Pak. 50 minit tu banyak salat sunat tu Pak ya. 2 rakaat ada berapa minit tu? 2 minit paling lama 3 minit 2 rakaat. Berarti kalau 50 minit untuk 5 macam solat. 10. 10. Kalau 3 minit 2 rakaat solat, berarti untuk 3 macam solat. Tahiyatul masjid, wudu, bisa ya? Termasuk solat sunat fajar. Kalau awak kojong di masjid sudah. Baik jemaah sekalian rahimakumullah. Jadi solat sunat fajar ini jangan sampai kita tinggalkan. Waktunya menurut pendapat yang kuat setelah azan subuh dan berakhir setelah dikumandangkan iqamah. Habis waktu solat fajar. Terkecuali kalau ada mengqadha. Mengqadha beda. Ya, mengqadha berarti setelah selesai solat subuh. Ya. Betul. Oh itu laki-laki lainnya. Apa pertanyaan akak selesai dulu? Maksudnya salat fajar di rumah awak buat sudah itu? Iya, kalau salat sunat fajar setelah azan baru masuk waktunya. Selesainya batas akhirnya kalau lah qomat habis waktu salat fajar tidak ada lagi. Kalau qomat itu masuk salat wajib. Silakan Nasrul. Salat sunat ngapain jaharkan salat sunat? Salat sunat yang dijaharkan itu Idul Fitri bagi imam ya, Idul Adha, istisqa itu dijaharkan. Kalau salat fardu lah tentu awak. Dan siang-siang itu sir, yang malam-malam itu jahar. Kalau salat sunat yang bagusnya itu kita baca secara sir, tapi dah mau seketik dek telingoknya boyang. Alhamdulillah rabbil. Ukuran baca Fatihah dah mau telinga awak, boleh, tidak ada masalah. Itu bukan jahar namanya. Ya, sekedar dah mau telinga awak seketik baca awak boleh. Ya, tidak masalah. Baik, jemaah sekalian rahimakumullah, masih ada? Sebelum lanjut? Pas. Kita lanjutkan setelah salat sunat fajar. Masuklah salat fardu. Kita tidak bahas salat sunat subuh. Salat fardu subuh kita tidak bahas. Setelah salat fardu subuh masih ada lagi salat sunat yang nilai pahalanya kata Nabi
kanat lahu ajrun kal hajjah wal umrata taman taman taman. 3 kali Nabi menyebut sempurna sempurna sempurna. Salat apa itu? Siapa yang melaksanakan 2 rakaat salat setelah salat subuh, setelah matahari terbit, ya, kemudian siapa yang salat subuh berjamaah lalu dia tetap berada di masjid zikir kepada Allah sampai terbit matahari, hatta tatlu asy-syamsi, sampai terbit matahari, kemudian dia salat 2 rakaat. Ya, kata Nabi, kanat lahu, pahalanya sama seperti orang yang menunaikan ibadah haji dan umrah, sempurna sempurna sempurna. Maksudnya apa? Hajinya itu sempurna, umrahnya itu sempurna. Kalau sempurnanya haji mabrur, kalau sempurnanya umrah makbul. Tidak sama sabui dah ya. Kadang ada mendoakan kawan mana kak do pai umrah. Mudah-mudahan menjadi umrah yang mabrur. Kalau mabrur itu untuk haji. Kalau umrah itu makbul atau makbulah kalau yang perempuan. Berarti ukuran sempurna umrah makbul, Allah terima. Ukuran sempurna haji mabrur. Kata Nabi, 2 rakaat itu pahalanya sama seperti orang menunaikan haji dan umrah yang sempurna. Masya Allah. Jadi banyak cara Tuhan menyayang awak kau ya. 2 rakaat fajar lebih pada dunia lah. 2 rakaat yang salat iqamah lebih pada haji dan umrah. Sama seperti haji dan umrah. Baik, sekarang kita bahas. Tapi syarat melakukan salat, ya, salat yang kena bahas juga ada ompek macam syaratnya. Kalau tidak ada syarat yang ompek kok, maka dia tidak dinamakan melaksanakan salat sunat isyraq. Salat apa nama? Isyraq, ujungnya qaf. Leloknya bu ya, ujungnya qaf. Kalau ka ujungnya artinya syirik, jauh beda. Tapi kalau qaf isyraq itu artinya salat sunat setelah matahari terbit. Salat sunat isyraq. Waktunya itu disebut dengan syuruk. Nah, kalau waktunya namanya syuruk, tapi salatnya isyraq. Apa syarat yang 4 itu? Pertama kata Nabi, man shallal ghada jamaah. Siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah. Itu syarat pertama. Ya. Yang kedua, kemudian dia tetap berada di masjid untuk berzikir. Jadi yang kedua tetap di masjid, yang ketiga zikir kepada Allah. Hatta tatlu asy-syamsi, sampai matahari terbit. Berarti syarat yang keempat terbit matahari. Nampek kau wajib ada kau Pak. Kalau ada yang kurang yang nampek kau, maka dia tidak dikatakan salat sunat isyraq. Yang pertama, salat subuhnya berjamaah di masjid. Berarti kalau orang salat subuh di rumah, hilanglah kesempatan cik untuk salat sunat isyraq. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, setelah selesai salat subuh berjamaah, summa qa'ada fil masjid, kemudian dia tetap berada di dalam masjid. Itu syarat yang kedua. Jadi sudah selesai subuh, jangan ngopi dulu ke depan tan, atau mau okok dulu habis okok dulu batang samsula tu. Kalau dulu batang samsula mau mabin tu Pak. Ya. Syarat yang kedua, dia tetap berada di dalam masjid. Berada dalam masjid itu mengapa? Itu ya. Kadang ada je dalam masjid tapi itu papo je situ. Kemana je pergi? Maka kalau awak dalam masjid kau, jangan dibuang-buang peluang untuk menambah pahala. Ni awak tak tawil masjid ke dah? Dah le tolak tawil masjid ke dah? Maka ketika berada dalam masjid, jadikan waktu kita itu bermanfaat.
Jadi syarat yang ketiga, dia dalam masjid itu untuk zikir kepada Allah. Zikir kepada Allah kok dikembangkan oleh para ulama. Kini kan ada masjid setelah subuh itu mengadakan tausiah. Ya, kalau ke awak kau banyak Istiqomah, ada subuh Jumat di Pasau, subuh Jumat semua tuang, subuh Jumat, subuh Selasa semua tuang itu 2 kali tu Pak. Tausiah subuhnya. Ya, Pulau Jambu, Masjid Rawatul Jannah, subuh Jumat. Jadi sudah salat subuh tu mereka mengadakan tausiah seperti ini. Ya, ini dalam pengembangannya juga sama dengan zikir kepada Allah. Jadi zikir adalah tolak subhanallah alhamdulillah la haula wala quwata illa billah. Macam itu je nyolang tabik matahari. Kalau lupa lu dah ya. Jadi makna zikir itu banyak. Bisa kita baca Al-Qur'an, ya, bisa baca buku-buku agama. Dan jolek kegiatan awak setelah salat subuh itu bermanfaat hatta tatlu as-samsi, sampai terbit matahari. Ikon perlu simak benar elok. Artinya apa? Begitu matahari terbit, azan langsung salat. Ya Pak ya? Jangan langsung salat. Kenapa? Karena ada 3 waktu yang kita dilarang salat. Namanya waktu tahrim. Pertama ketika matahari terbit. Kedua ketika matahari tergelincir. Ketiga ketika matahari pas terbenam. Waktu yang 3 kan namanya waktu tahrim. Tidak boleh kita melaksanakan salat kecuali kalau ada sebab. Aku perlu sampai ke ujung lah. Kecuali kalau ada sebab. Apa contoh? Pas matahari tergelincir awak masuk masjid. Ya, kalau masuk masjid sunat tahiyatul masjid. Berarti ada sebab. Bolehkah tahiyatul masjid ketika matahari tergelincir? Boleh. Berarti kalau ada sebab boleh kita sholat di waktu tahrim itu. Tapi kalau tidak ada sebab, tidak boleh sholat di waktu yang dilarang. Makanya kata Syekh Utsaimin, setelah matahari terbit itu lobyong 15 menit. Ya, lobyong 15 menit. Ada lagi mengatakan 20 menit lobyong dari matahari terbit. Berarti bila matahari terbit, tengok je lah waktu maghrib. Maghrib jam berapa? 6.20 contoh. Berarti 6.20 tu dia matahari terbit. Ya, maka dari itu lobyong menghindari supaya kita jangan tasyabuh, jangan sama dengan agama-agama penyembah matahari. Jadi agama-agama penyembah matahari itu mereka beribadah pas di waktu-waktu itu. Jadi jangan sampai sama Allah ibadah awak dengan mereka. Ya, salat 2 rakaat. Maka salat 2 rakaat itu namanya salat sunat isyraq. Jadi salat sunat isyraq itu kan tak ketolak buat tawi dah mak. Kan ya? Nya syarat apa lagi? Syarat apa lagi? Kalau soal subuh berjamaah, insyaallah aman nya. Bisanya. Nambah lagi kan nomor 2 kah? Setelah salat subuh tetap berada di masjid. Kadang kalau mak lah ambil balik abang ngilap apa kopi lun babuknya nak pergi kerja segala macam atau yang kan bekerja sibuklah subuh-subuh tu kan, maka mungkin ikon tak kan bisa kita rutin mengerjakan. Tapi puasa nambah jangan sampai ndak pula pernah mengajar. Ndak nak niat pahala sama haji dan umrah tu. Kalau mak yang ndak ada kerja leh, maaf ya, Duma kan monong nyewiannya masa tak jual awak leh. Ada pun monong di situ sudah subuh antok je dalam masjid zikir-zikir baca Al-Quran. Ya, masuk waktu syuruk lobyong 15 menit, setelah itu solat 2 rakaat. Bau kodo pulang. Kalau sempat amak-amak bisa sambut 3 kali sepokan, berarti 3 kali lah sepokan amak pergi haji dan tapi jangan pula salah memahami tak. Ambo lah tak teraji bu ya, lah terumroh bu ya. Anak solat 2 rakaat kau jalan gantinya. Anda macam itu dinilai sama. Tapi bukan berarti orang sudah solat sunat syuruk diimbon bu haji. Kan tak diimbon bu haji dah. Tapi kalau orang pulang ke Mekah,
Sudah haji kan bapak kena ya Pak. Itu artinya tidak akan sama. Tapi Allah mengatakan dalam hadis Nabi itu, Rasulullah diberi pahala yang sama. Ini lagi-lagi memberikan dorongan kepada kita supaya semangat untuk melaksanakan ibadah-ibadah salat sunat ini. Baik jemaah sekalian rahimakumullah, itu bau sepertiga yang salatnya ya, dari terbit fajar sampai matahari terbit. Ada lebih ke matahari sepenggalahan sampai awak kelolok loliak. Maka ternyata ibadah sunat ini banyak yang mesti kita kerjakan. Tapi awak dalam mengerjakan ibadah sunat itu, yang paling bagus kita memahami dasar hukumnya dari mana, supaya kokoh awak dalam beribadah. Demikian tausiah kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatian kita. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.